Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Biasanya orang ketika mendapat suatu kabar yang mungkin mengejutkan, tentu mengejutkan buat Mas Anies. Mengejutkan Mas Anies? Mengejutkan. Mengejutkan dong. Mengejutkan. Biasanya orang ketika disampaikan kabar yang mengejutkan tentu akan bertanya. Apakah Mas Anies bertanya? Apa alasannya? Tidak bertanya. Saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara. Bahwa pertemuan itu adalah pertemuan menyampaikan keputusan. Bukan pertemuan mendiskusikan keputusan. Dan ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah presiden. 100% hak penentuan ada pada presiden. Jaga adab itu. Copotan Anda ini kan diikuti isu tidak sedap ya, bahwa ada temuan pembayaran tunjangan profesi guru yang kelebihan bayar. Ini istilah yang sering dipakai ke Anda juga, kelebihan bayar. 23,3 triliun kalau tidak salah angkanya ya. Kemudian yang menuduh Anda ini korupsi. Jadi Anda korupsi 2,3 triliun itu yang membuat Anda dicopot. Justru itu adalah surat dari kami kepada Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ada begitu banyak uang ditransfer kepada guru yang gurunya nggak ada. Itu justru laporan dari kami dan ada suratnya. Jadi bukan dibalik nih. Jadi dan itu bukan dari Kemdikbud, itu dari Kementerian Keuangan yang ditransfer langsung ke daerah kepada guru yang kita lihat ini bermasalah. Malah kita laporkan. Jadi, Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Dan Bapak Presiden memang memiliki hak untuk mengganti siapa saja. Dan saya pun tidak pernah membayangkan bahwa namanya sebuah jabatan itu akan menempel terus-menerus. Tidak mungkin lah. Ada waktunya itu akan selesai. Dan ketika pada waktu itu saya dicukupkan, pada saat reshuffle, saya itu merasa Tuhan memberikan hikmah yang kita tidak tahu. Cuman hikmah itu tidak pernah datang kemarin. Hikmah itu selalu datangnya besok. Jadi pada saat kejadian kita tunggu aja hikmahnya apa. Tidak mungkin ada sebuah peristiwa tidak memberi hikmah. Dan ternyata saya menemukan hikmahnya kemudian. Jadi saya malah bersyukur sekali. Kalau sekarang saya menengok ke belakang, saya bersyukur saya mendapatkan nama di Jakarta. Kekayaan pengalaman yang luar biasa, Bang. Dari mulai kalau mengurus manusia, dari mulai ke dalam anak dalam kandungan sampai mengurus makam. Itu yang diurusin kami di Jakarta. Kemudian saya bertugas di Jakarta di saat Jakarta diterpa dengan pandemi. Sebuah pengalaman kepemimpinan dalam sebuah krisis yang dahsyat. Tuhan mentakdirkan saya berada di dalam sebuah tanggung jawab mengelola sebuah kota, salah satu terbesar di dunia yang menghadapi pandemi yang luar biasa. Saya merasa mendapatkan sebuah karunia pengalaman yang dahsyat yang saya tidak dapatkan itu kalau saya masih bertugas di kementerian. Baik. Jadi saya malah kalau boleh Bang, saya berterima kasih dan bersyukur. Itu tangan Tuhan yang membuat saya jadi punya kekayaan pengalaman yang Masya Allah. Saya syukuri tidak sekarang. ada kemarahan ya dalam. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai gagasan awal untuk kita bahas nanti sama-sama. Jadi kalau dibuatkan urutan, kira-kira kita ingin nanti gagasannya tentang mewujudkan satu ekonomi yang lebih maju, yang lebih adil. Kira-kira garis besarnya begitu. Tapi sebelum itu ada prinsip yang saya rasa menarik untuk kita pegang sama-sama di sini. Ini arahnya ke mana? Ke situ ya? Siri Nepace, betul pengucapannya? Betul. Loh, kalau tidak dikoreksi lah. Apa artinya ini? Artinya di masyarakat kita pegang makna kehormatan itu dijunjung tinggi.
Dan saya rasa kehormatan bangsa Indonesia harus dijaga, dijunjung tinggi, tidak menjadi inferior di hadapan bangsa-bangsa yang lain dan tidak nomor 2 di bangsa-bangsa yang lain. Dan harus berani, sebagaimana para pelaut Bugis Makassar dulu berani untuk menghadapi tantangan ke depan. Slide berikutnya coba. Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan ini untuk memberikan ilustrasi perjalanan bangsa kita. Perjalanan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia melewati beberapa fase dan kita mau menuju yang keempat. Kalau Ibu perhatikan, di tahun 28 kita menyatakan satu bangsa dengan menyepakati satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Dan dengan adanya bahasa bersama itu, saya mau izin Mbak berada di depan sini. Dan dengan satu bahasa itu, maka kita di sini bisa berkomunikasi tanpa perlu penterjemah. Jangan dianggap enteng, karena ada ratusan bahasa. Dan bila kita tidak memiliki bahasa persatuan, maka belum tentu kita memiliki perasaan keindonesiaan sehebat hari ini. Dan ini adalah contoh yang dunia harus belajar dari Indonesia. Di sini kita mampu untuk menyepakati. Uni Eropa, ada mahasiswa HI nggak di sini? Uni Eropa, ada berapa negara Uni Eropa? Ngacung dulu begitu ditanya, aduh gitu. Berapa? Ada berapa negara di Uni Eropa? Ayo, kalau mau cepat Google aja. Berapa? 27. Ada bahasa persatuannya apa? Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Bahasa apa? Inggris. Inggris sudah Brexit. Udah keluar dari Uni Eropa. Apa bahasa persatuan Uni Eropa? Ada, harus ada. Bahasa persatuannya ada 23 bahasa. Oke? Dan itu artinya apa? Kalau bangsa-bangsa Uni Eropa berkumpul, mereka udah satu negara nih. Maka hadirin semuanya menggunakan headphone dan di belakang sana ada penterjemah 23 bahasa. Semua dokumen yang diputuskan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Mereka tidak berhasil menyepakati satu bahasa persatuan dan mereka harus belajar dari sebuah negeri yang di ujung tenggara Asia namanya Indonesia. Dan ini saya sering sampaikan, kalau tidak punya bahasa persatuan, jangan harap punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena tidak mungkin komandan pasukan pakai penterjemah, tidak mungkin. Dan konferensi pertemuan kita merasa satu, bahkan di Indonesia, Bapak Ibu perhatikan, sering tidak terjadi konflik antar suku, antar etnis, bahkan berdarah sekalipun. Tapi yang menarik, pihak yang berkonflik duduk di meja perundingan dan mereka tidak memerlukan penterjemah untuk merundingkan kepentingannya. Itu Indonesia. Jangan anggap enteng menjadi satu itu. Nah, inilah satu pertama. Satu yang kedua, kita satu negara, proklamasi 45 menjadi satu negara. Tapi belum negara kesatuan. Baru tahun 50 kita menyebutnya jadi negara kesatuan. Karena itu kita sebutnya NKRI. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI harga mati, ingat-ingat peristiwa Mosi Integral Natsir tahun 50. Tanpa Mosi Integral Natsir, kita tidak akan menyebut kita dengan... Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Pandana Baban menyebut bahwa alasan Anies dipecat Jokowi lantaran Pak Anies sering ke kamarnya JK, teman-teman, bersama Said Didu ketimbang ke kamarnya Jokowi. Apakah ini benar? Apakah ini hanya pengakuan sepihak dari Pandana Baban? Yap, Anies memang dipecat Pak Jokowi ya pada saat menjadi Menteri Pendidikan, dan ini menjadi pro kontra. Yang luar biasanya adalah Anies Baswedan tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah bertanya alasannya untuk dipecat. Karena itulah negarawan sejati ya. Sekali dikhianati, ya sudah. Bagaimana menurut kalian?